Yesus kelahirannya diceritakan. Tetapi masa-masa setelah umur 12 tahun itu seolah-olah hilang sampai kira-kira umur 30 tahun. Itulah yang oleh para penulis barat disebut the lost years of Jesus Christ. Tahun-tahun kehidupan Yesus yang hilang. Karena Alkitab kenapa tidak mencatat antara Yesus umur 12 tahun sampai umur 30 tahun? Kalau itu penting, kenapa Alkitab melalaikan itu? Nah, pola pikir semacam ini muncul karena memahami sejarah Israel dari sudut pandang orang modern. Nah, saudara-saudara, jadi saya sudah sampaikan bahwa teks itu memiliki konteks. Kenapa Yesus justru dicatat ketika umur 8 hari? Karena bagi orang Yahudi, umur 8 hari itu dinamakan Brit Milah, perjanjian sunat. Karena itu tanda dari perjanjian Abraham. Karena Yesus itu, Sang Mesias, lahir dari orang Yahudi, maka dia menggenapi Taurat dengan cara melakukan Taurat. Setelah genap waktunya, Galatia pasal 4 ayat 4, Allah telah mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan dan tunduk kepada hukum Taurat. Berarti Tuhan Allah telah mengutus putranya yang lahir dari seorang perempuan yang tunduk atau yang taat kepada hukum Taurat. Kata perempuan ini adalah gunaikos, penggenapan dari Kejadian pasal 3 ayat 15, bahwa Tuhan akan mengadakan permusuhan antara keturunan perempuan ini dan keturunan iblis. Dan nanti puncak dari penggenapan itu, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepala iblis. Tetapi iblis atau ular itu kan ular dengan keturunan perempuan itu akan mematuk tumitnya. Itu yang terjadi pada saat peristiwa penyalipan. Dan itu jalan penggenapan kitab suci. Makanya Kejadian pasal 3 ayat 15 digenapi dengan penyalipan Yesus. Tetapi dengan penyalipan Yesus itu segala kerajaan setan sudah ditundukkan. Yesus memberi isyarat, aku melihat iblis jatuh dari langit seperti kilat. Maka Yesus sebagai orang Yahudi yang menggenapi hukum Yahudi harus menjalani kehidupan sebagai orang Yahudi. Tidak mungkin hukum Yahudi digenapi oleh orang yang tidak berpola Yahudi. Makanya umur 8 hari dinamakan Brit Milah. Orang tanya ke saya, tahun ini kan dihitung berdasarkan kelahiran Yesus, Anno Domini, tahun Tuhan kita. Tapi kenapa Yesus lahirnya 25 Desember, tapi kok tahunnya 1 Januari dimulai? Nah, 1 Januari itu kalau di gereja-gereja kuno disebut Kitan Sayyidnal Masih, yaitu kitannya Kristus. Cuman dia 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1 kan 8. Itulah 8 hari tadi. Ini tercatat dalam dokumen-dokumen gereja kuno. Misalnya Didaskalia Apostolorum yang ditulis tahun 189 Masehi. Nah, begitu juga kenapa baru umur 12 tahun? Karena umur 12 tahun itu namanya bar mitzvah. Pada abad pertama itu 12 tahun. Kemudian ketika orang Yahudi melakukan reformasi agama, sejak runtuhnya bait suci yang kedua, tahun 70 Masehi, tanggal 5 Agustus, ya, seorang rabi Yahudi yang sangat terkenal, namanya Yohanan ben Zakkai, meminta kepada pemerintah Roma agar diizinkan memiliki satu tempat untuk meneruskan eksistensi agama Yahudi, lalu diberikanlah kota Yamnia. Disinilah kota Yamnia itu, dekatnya Tel Aviv sekarang, eksistensi Yudaisme itu dilanjutkan sampai hari ini. Nah, jadi kemudian orang Yahudi membukukan kembali apa yang sesungguhnya dilakukan oleh leluhur nenek moyang mereka selama berabad-abad. Itulah yang dikenal dengan Torah CBLP, Torah lisan. Selain Torah tertulis, Torah itu Torat ya, mulai dari Sefer Bereshit, Sefer Elesemot, Sefer Vayikra, Sefer Bemidbar, sampai Sefer Elehadivarim, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu disebut Torah Sebiktaf,
Torah yang tertulis. Selain itu ada Torah yang tidak tertulis, itu yang akhirnya dibukukan oleh para rabi. Nah, dari situlah kita bisa melihat tradisi Yahudi dari zaman ke zaman. Karena Yesus itu orang Yahudi, otomatis ada paralel antara kehidupan Yesus yang dicatat dalam kitab Injil dengan kebudayaan bangsanya sendiri, yaitu bangsa Yahudi. Maka kalau Anda cari Sweet Seventeen-nya Yesus, tidak ada di budaya Yahudi, karena itu budaya Barat, itu budayanya londo dingdong, makanya nggak ada di Timur Tengah, gitu loh. Maka membaca sejarah itu penting. Nah, disebutkan di dalam sebuah traktat, ya, traktat itu tulisan para rabi Yahudi yang mendokumentasikan tradisi mereka selama ribuan tahun. Traktat itu namanya Pirkei Avot. Pirkei Avot itu artinya the ethics of the fathers. Jadi etika para bapak bangsa, nomornya 21. Jadi Pirkei Avot 21. Itu disebutkan bagaimana urutan-urutan kehidupan orang Yahudi. Disebutkan Ben Hames Shanim La Mikra, pada usia 5 tahun orang Yahudi harus belajar kitab suci. Mulai dari baca hurufnya umur 5 tahun itu. Alef, Bet, Gimel, Dalet itu umur 5 tahun. Makanya disebut Ben Hames Shanim La Mikra. Mikra itu artinya seluruh kitab suci. Tapi dari dasarnya dulu. Lalu pada umur 10 tahun Ben Esher La Misnah, belajar Misnah lebih dalam lagi, ya, misalnya. Kemudian pada usia, ya ini 13 tahun, di zaman Yesus usia 12 tahun, Ben Hames Esreh La Talmud. Jadi pada usia 15 tahun dia belajar Talmud, tapi sebelumnya pada usia 13 tahun belajar hukum, jadi menjadi anak hukum, misfot, bar misfah. Ketika umur 12 tahun itu mereka naik ke Bima, naik ke tempat yang lebih tinggi. Disitulah dia menerima hukum Taurat. Nah, karena untuk bar misfah itulah Yesus dibawa oleh Bunda Maria dan Yusuf ke bait suci. Karena sejak umur itu Yesus menerima hukum Taurat. Karena Yesus secara manusia sebagai orang Yahudi, baru kemudian tadi yang saya sampaikan, pada umur 15 tahun belajar Talmud. Ben Hames Esreh La Talmud. Talmud itu tadi termasuk Torah lisan tadi, termasuk buku yang kita baca ini. Kemudian Ben Shemoneh Esreh La Kupah. Pada umur 18 tahun usia untuk kanopi. Kanopi itu kanopi pernikahan. Usia 18 tahun itu orang Yahudi biasanya usia minimum untuk dia menikah, umur 18 tahun. Baru kemudian umur 20 tahun Ben Esrim Lirtov. Umur 20 tahun itu usia di mana seorang Yahudi itu dianggap cakep untuk mencari kerja, mencari pekerjaan, karena secara fisik dia sudah dianggap memenuhi syarat. Makanya di Israel modern ini wajib militer umur 20 tahun. Jadi ini punya tradisi, punya kebudayaan yang sangat kuat dari zaman dulu sampai sekarang. Kemudian setelah umur 20 tahun, umur 30 tahun baru muncul Ben Shelosim Lapoa. Pada umur 30 tahun dia dianggap usia yang memiliki kekuatan. Ya, usia 30 tahun. Kemudian berikutnya lagi Ben Arbaim Labinah. Pada umur 40 tahun itu usia bijaksana. Kenapa umur 30 tahun disebut sebagai usia kuat secara fisik maupun psikis? Makanya seorang Yahudi boleh mengajar di depan umum sekitar 30 tahun. Sebelum itu tidak boleh muncul. Umur 20 tahun ngajar nggak boleh. Umur 30 tahun dia boleh ngajar di depan umum. Itu ketentuan dari kebudayaan orang Yahudi. Umur 40 tahun dia disebut sebagai usia untuk binah, bijaksana. Baru umur 50 tahun Ben Hamisim La Etsa, usia untuk orang bisa didengar nasihatnya. Maka ketika Yesus mengatakan Abraham bapamu melihat hariku dan dia bersuka cita karena ia telah melihatnya, apa kata orang Yahudi? Umurmu belum sampai 50 tahun. Bagaimana kamu menyatakan hal itu?
Kenapa? Kamu belum usia 50 tahun yang layak didengar nasihatmu karena usiamu baru 30-an tahun. Bagaimana kamu mengatakan hal itu? Itu karena memang ada dokumennya di mana orang Yahudi itu boleh memberi nasihat, didengar fatwanya, didengar petuanya ketika umur 30 tahun. Makanya ketika sensus bangsa Israel di padang gurun, di kitab Bilangan, ambillah anak-anak antara usia 30 tahun sampai 50 tahun bertugas di kemah suci, ya kan? Karena apa? Itu ada usia-usia yang sudah dijadikan patokan oleh orang Yahudi dari abad ke abad, mulai dari zaman Musa sampai hari ini. Makanya tidak perlu tahu Sweet 17 Yesus di mana. Itu bukan budaya orang Yahudi. Lah ini kan salah kan? Wah, kelihatannya dia hanya Alkitab, tapi keliru karena membaca Alkitab menurut kebudayaan orang Barat, menurut kebudayaan drama Korea. Akhirnya keliru semua. Karena apa? Yesus bukan orang Korea, Yesus bukan orang Jawa, Yesus bukan orang Barat, ya kan? Nanti lah seneng-seneng pada drama Korea. Oh, Alkitab dimaknai sebagai budaya Korea, itu kan keliru. Itu namanya bukan eksegese tapi eisegese, memasukkan makna Anda dalam teks dan tidak tahu konteksnya diisi dengan kebudayaan non kitab suci, bukan kebudayaan Yahudi. Jadi ungkapan setelah genap waktunya Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan tunduk kepada hukum Taurat itu bukan kebetulan, itu pola penggenapan yang oleh Allah tuntun atas bangsa Israel yang digenapi dengan kedatangan Sang Kristus. Lalu berikutnya supaya lengkap ini, ben sisim lasikna, pada usia 60 tahun itu usia di mana dia dianggap mulai tua. Jadi kalau saya ini belum 60 tahun itu belum tua. Nanti kalau sudah 60 tahun siknah itu usia kematangan orang tua. Kalau orang Jawa menyebut itu swida itu artinya usia matang, umur 60 tahun. Kemudian usia 70 tahun. Ini semua ada ayatnya dalam Alkitab. Hanya karena kita tidak tahu saja. Ben sifim la siifah. Umur 70 tahun itu sempurna dalam usia. Kenapa? Karena umur manusia adalah 70 tahun. Itu di dalam Mazmur pasal 90, ya kan? Lalu usia 80 tahun itu disebut gevura. Ya ben semunim lagi pura, usia tambahan kekuatan. Dan apabila kuat 80 tahun, ya kan, 70 tahun itu usia manusia yang dianggap sebagai usia sempurna, ya, karena manusia setelah zaman Musa seperti doanya dalam Mazmur 90 itu, manusia berumur 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun, maka usia 70 tahun disebut seifah, sempurnanya usia. Selanjutnya kalau kita diberi kekuatan itu bonus, makanya disebut pada usia bensemonim lagi vurah itu agung, besar karena apa? Semata-mata karena tambahan yang Tuhan berikan, tambahan kekuatan dari Tuhan. Lalu usia 90 tahun itu disebut bentisim lasuah, usia mulai bengkok. Nah, buktikan sendiri. Nanti kalau usia 90 tahun kan sudah mulai ini. 90 tahun usia bengkok. Kecuali kalau Anda olahraga mungkin agak ditunda sedikit. Ya toh? Ini Pak Pendeta ngajari saya supaya olahraga, supaya nanti menjelang sweet saya masih tetap kuat. Doakan saya, saudara-saudara. Amin. Dan kemudian baru usia purna, itu usia 100 tahun katanya. Ben mi'ah itu 100, bahasa Arabnya mi'ah. Ben mi'ah ke ilu med ve afar ufatel minha ulam. Usia 100 itu seperti mati dalam hidup katanya. Hidup dalam mati, seperti ke ilu med, seperti mati dan benar-benar akan mati dan keluar miha ulam dari dunia ini. Itulah pola kehidupan orang Yahudi. Betapa pentingnya budaya ini di dalam konteks iman. Karena itu melalui apa yang disebut di dalam tahapan-tahapan umur orang Yahudi, itulah kita bisa memahami kehidupan Kristus. Karena justru setelah genap waktunya, Allah telah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan tunduk kepada hukum Taurat.
Jadi Yesus menggenapi itu. Paham saudara-saudara? Kiranya kesinambungan sejarah kitab suci, para rasul, muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, itu menjadi bukti bahwa firman Allah sungguh ya dan amin. Tuhan memberkati kita. Shalom alaikum bisyam hamasyah. Amin.